Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ngurah Mahadanarta Gotra dengan NIM 210856166 dari kelompok 3 kelas B, Prodi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah metode perulangan yang terjadi akibat pengeksekusian suatu fungsi yang mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Fungsi rekursif didefinisikan oleh dua bagian, yaitu basis dan recurrence. Bagian basis berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Basis juga akan menghentikan rekursif dan memberikan sebuah nilai. Bagian recurrence mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri dan berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi dari input yang lebih kecil. Jadi intinya, pendefinisian recurrence harus sampai pada basis atau mengenai basis. Berikut adalah contoh fungsi rekursif fn. Diketahui basisnya bernilai 3 untuk n sama dengan 0, dan rekurensnya adalah 2 kali fn-1 ditambah 4 ketika n-nya lebih dari 0. Sesuai dengan definisinya, dalam recurrence, fungsi akan mendefinisikan terminologi dirinya, dan untuk membuatnya sampai ke basis, maka nilai n-nya harus lebih kecil dari sebelumnya. Sekarang yang ditanya adalah F4, dan beginilah penyelesaiannya. Karena F4 lebih dari basis yaitu F0, maka ini akan menggunakan recurrence, sehingga F4 akan sama dengan 2 dikali F3 ditambah 4. Begitu juga dengan F2, F1, hingga sampai pada F0 atau basis. Sesuai dengan definisinya tadi, basis akan menghentikan rekursif dan memberi nilai. Oleh karena itu, nilai F0 sama dengan 3. Setelah ini, baru bisa dilakukan operasi aritmatika hingga mendapatkan nilai F4-nya. Perkenalkan, nama saya Vincent dengan NIM 210856168 dari Prodi Informatika kelas B, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh fungsi rekursif faktorial. Perhitungan faktorial sebuah bilangan bisa dihitung secara membesar dari bilangan terkecil ke bilangan yang dicari atau sebaliknya, dari bilangan yang dicari dikalikan dengan bilangan sebelumnya hingga bilangan terkecil. Karena rekursi terdiri atas basis dan recurrence harus dijamin mencapai basis, maka kita gunakan pendekatan kedua untuk menentukan faktorial suatu bilangan dengan basis fn sama dengan 1 untuk n sama dengan 0, dan recurrence fn akan memanggil n dikalikan dengan n kurang 1 faktorial untuk n lebih besar dari 0. Misalkan kita akan mencari nilai f4. Maka, selama input fungsi yang dipanggil belum mencapai basis, yaitu n sama dengan 0, maka fungsi rekursif akan terus dipanggil dengan input mengecil di setiap angka. Nah, ketika mencapai basis, maka nilai yang terdefinisi pada basis akan disubstitusikan ke fungsi pemanggil. Karena di basis nilai fn sama dengan 0 untuk n sama dengan 0, maka F0 ini kita akan ganti menjadi 1. Lalu kita kalikan seperti biasa, sehingga didapatkan hasil F4 sama dengan 24. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Nugraha dari kelas B dengan NIM 210856110 dari Prodi Informatika akan menjelaskan mengenai contoh fungsi rekursif yaitu Fibonacci. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai Fibonacci, yaitu Fibonacci merupakan barisan bilangan dengan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya.
Nah, Fibonacci ini dijelaskan oleh matematikawan India yaitu Gopala dan Hemachandra pada tahun 1150 ketika menyelidiki berbagai probabilitas untuk memasukkan barang-barang ke dalam kantong. Nah, di barat sendiri Fibonacci ini pertama kali dipelajari oleh Leonardo da Pisa atau lebih dikenal dengan Fibonacci sekitar tahun 1200 ketika membahas pertumbuhan ideal dari populasi kelinci. Dan ini adalah konsep dari Fibonacci. Nah, dalam matematika, bilangan Fibonacci itu barisan yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, dari gambar ini, persamaan dari Fn dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketika n sama dengan 0, maka F0 sama dengan 0. Jika n sama dengan 1, maka F1 sama dengan 1. Nah, jika n lebih dari 1, maka berlaku rumus Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2. Nah, jika dari n kurang 1 yaitu dimulai dengan 2. Jika n sama dengan 2, maka F2 kurang 1 tambah F2 kurang 2 menjadi F1 ditambah F0. F1 adalah 1 dan F0 adalah 0, jadi 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, jika n sama dengan 3, maka F3 kurang 1 tambah F3 kurang 2 menjadi F2 ditambah F1. F2 nya adalah 1 dan F1 nya adalah 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jika n sama dengan 4, maka F4 kurang 1 tambah F4 kurang 2 menjadi F3 tambah F2. F3 nya adalah 2 dan F2 nya adalah 1, jadinya 2 tambah 1 sama dengan 3 dan seterusnya. Jadi sehingga hasil deretnya itu adalah 0, 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk rumus ini, rumus Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2 itu selalu digunakan ketika nilai n itu berubah. Nah, jadi rumus Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2 ini dapat dibuat menjadi sebuah fungsi. Nah, ketika nilai n ini bertambah, nilainya akan dikirim ke dalam fungsinya dengan passing by value ketika memanggil dirinya sendiri atau yang disebut dengan rekursif. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai matematika diskrit. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ida Bagus Ari Widiana dengan NIM 21085611044 dari kelas B, kelompok 3, program studi informatika, Universitas Udayana. Kali ini saya akan menjelaskan materi matematika diskrit mengenai rekursif, terutama mengenai fungsi rekursif perpangkatan. Sebelum itu, saya ingin mengulas sedikit mengenai pengertian dari rekursif. Rekursif itu dikatakan rekursif jika suatu objek terdefinisi dalam suatu terminologi dirinya sendiri, sedangkan proses dalam mendefinisikan objek tersebut dalam terminologi dirinya sendiri disebut rekursi. Di sini ilustrasi mengenai rekursif dapat kita lihat pada gambar tersebut. Di sini bisa kita lihat pada gambar itu sebuah tampilan desktop dari suatu laptop atau komputer. Dalam tampilan desktop tersebut terdapat tampilan desktop yang lain yang sama. Demikian seterusnya hingga berulang-ulang. Objek di sini yaitu berupa tampilan desktop mempunyai objek tampilan desktop yang sama yang di dalam tampilan desktop yang sama di dalamnya dan akan terus berulang-ulang. Itulah ilustrasi mengenai rekursif. Pada fungsi rekursif sendiri terdefinisi dalam dua bagian. Yang pertama ada basis, yaitu basis merupakan bagian yang nilai fungsinya didefinisikan secara eksplisit atau terus terang. Bisa kita katakan juga basis ini merupakan bagian yang menghentikan rekursif dan memberikan nilai yang telah terdefinisikan. Jadi suatu rekursif akan berhenti jika telah mencapai basis atau nilai awal. Dan bagian kedua yaitu recurrence. Bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologinya diri sendiri atau merupakan kaidah untuk menemukan nilai fungsi suatu input dari nilai-nilai lainnya yang pada input yang lebih kecil. Selanjutnya saya
saya akan menjelaskan mengenai fungsi rekursif suatu perpangkatan. Bisa dilihat pada gambar tersebut, fungsi di sini ada persamaan fungsi perpangkatan, yaitu a pangkat n sama dengan a dikali a dikali a hingga n kali sama dengan a dikali a hingga n kurang 1 kali. Kemudian a pangkat n ini sama dengan a dikali a di pangkat n kurang 1, sehingga pada persamaan ini memperoleh dua bagian. Yang pertama, a pangkat n sama dengan 1 jika n sama dengan 0, dan a pangkat n sama dengan a dikali a pangkat n kurang 1 jika n lebih dari 0. Pada bagian ini kita bisa mendefinisikan mana yang basis, mana yang rekurens. Jadi yang basis itu merupakan a pangkat n sama dengan 1 jika n sama dengan 0, itu basis atau sebagai nilai awal, dan kemudian ada rekurens a dikali a pangkat n kurang 1 jika n lebih dari 0, lebih besar dari 0. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari fungsi rekursif perpangkatan. Misalnya kita menentukan nilai dari f4 dengan nilai a sama dengan 2. Di sini kita akan menentukan nilai fungsi dari f4. Karena perlu diperhatikan bahwa f4 di sini merupakan n. Sehingga penyelesaiannya, karena n-nya itu merupakan 4 dan n4 tersebut lebih dari 0, maka fungsi yang kita gunakan yaitu fn sama dengan a dikali a pangkat n kurang 1. Maka selanjutnya fn sama dengan a dikali a pangkat n kurang 1. Kemudian kita mengganti n dengan 4 dan a nya itu menggantikan dengan 2, sehingga f4 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 4 kurang 1. Kemudian f4 sama dengan 2 dikali f3. Mengapa f3? Karena 2 pangkat 4 kurang 1 di sini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 atau sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 kurang 1, mengingat rumus sebelumnya yaitu a dikali a pangkat n kurang 1, atau jadinya 2 dikali 2 pangkat 3 kurang 1 yang jadi sama dengan f3. Sehingga f4 di sini sama dengan 2 dikali f3. Kemudian seterusnya f4 sama dengan 2 dikali f2, kemudian f4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali f1, hingga f4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali f0. Seperti yang saya bilang sebelumnya, rekursi akan terhenti jika telah mencapai basis atau nilai awalnya. Nah, nilai awalnya di sini merupakan jika mencapai jika n sama dengan 0. Karena f0 ini sama dengan 1, maka f4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1, maka hasil dari f4 itu merupakan 16.